Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembelajaran inquiry. Apa itu inquiry learning? Inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Inquiry learning melingkupi dua kata, yaitu inquiry dan learning. Inquiry artinya meminta keterangan atau penyelidikan, sementara learning artinya pembelajaran. Dengan begitu, inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada rasa ingin tahu dari siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis apa yang akan dipelajari. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam penyelidikan sebuah masalah. Sementara bagi pengajar, inquiry-based learning adalah serangkaian proses yang menggerakkan siswa dalam menentukan jawaban atas rasa keingintahuannya melalui pemikiran kritis. Dengan kata lain, siswa dituntut untuk berpikir kritis, logis, melakukan identifikasi masalah, dan menentukan sendiri jawaban dengan melibatkan secara maksimal keseluruhan kemampuannya. Dalam hal ini dapat meningkatkan atau mengembangkan kemampuan yang mereka miliki sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa pembelajaran berbasis inquiry bukanlah teknik atau praktik saja, tetapi sebuah proses yang memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan intelektual dan pemahaman mendalam para peserta didik. Jenis-jenis inquiry learning yaitu yang pertama ada inquiry terbuka. Jenis pembelajaran ini, pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator selama proses pembelajaran. Pengajar bisa memberikan masukan dan ikut terlibat membantu peserta didik jika diminta. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat kebebasan mengeksplor penyelidikannya. Terdapat inisiatifnya sendiri dari peserta didik dan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi dan menentukan jawabannya sendiri. Yang kedua ada inquiry terbimbing. Berbeda dengan inquiry terbuka, peran pengajar pada inquiry terbimbing dimulai dari menentukan tema dan topik penyelidikan yang akan dibahas. Selain itu, pengajar juga turut mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diselidiki peserta didik. Dalam hal ini, pengajar ikut terlibat dalam membimbing dari awal proses hingga akhir. Manfaat model pembelajaran inquiry learning yaitu mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara peserta didik atau kelompok untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah, membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan, dan mengatasi kehidupan nyata, dapat mengembangkan bakat, mengembangkan keterampilan, berpikir kritis atau kritikal, thinking skill, dan meningkatkan keberhasilan belajar. Selanjutnya, ada 5 langkah pembelajaran inquiry learning, yaitu yang pertama, peserta didik atau siswa yang mengajukan atau merumuskan sendiri pertanyaan. Yang kedua, menyelidiki suatu hal dalam berbagai situasi. Yang ketiga, siswa melakukan analisis dan memberikan deskripsi dalam menentukan hal-hal yang sudah diselidiki. Yang keempat, mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan atau tertulis. Yang kelima, proses evaluasi. Siswa merefleksikan tentang informasi dan pengetahuan yang diperoleh.